Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Christmas Carousel. Film ini menceritakan tentang seorang wanita dan ayahnya yang pada suatu hari datang ke sebuah kerajaan untuk memperbaiki komedi putar. Di saat mereka bekerja, wanita ini bertemu dengan pangeran kerajaan tersebut yang juga meminta bantuannya untuk mengadakan sebuah acara. Hubungan mereka berdua pun lama-kelamaan menjadi tambah akrab, yang dimana si pangeran dan wanita ini akhirnya diceritakan saling jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari wanita cantik bernama Layla yang bekerja sebagai seorang guru seni. Setelah selesai mengajar, Layla lalu mengajak para muridnya untuk bermain komedi putar atau korsel yang dibuat oleh kakek buyutnya. Dalam setiap korsel yang dia buat, ada salah satu kuda putih yang sangat cantik yang biasanya disebut sebagai kuda harapan. Di waktu yang sama, Layla dihampiri oleh temannya bernama Nicole yang memberitahu kalau di sekolah lagi ada lowongan pekerjaan sebagai direktur seni. Dalam kehidupannya, Layla hanya tinggal berdua dengan sang ayah yang bernama Roy. Ceritanya, Roy ini bekerja sebagai tukang benerin korsel yang merupakan profesi warisan keluarga dari kakek buyut mereka si pembuat korsel itu sendiri. Sejak istrinya meninggal 8 tahun yang lalu, Roy merasa sedikit khawatir karena Layla hanya sibuk bekerja sampai belum memiliki pasangan. Namun Layla enggan membahas masalah itu dengan alasan kalau dia masih menikmati pekerjaannya sambil membantu usaha restorasi korsel milik keluarga mereka. Kemudian saat mereka beristirahat, Roy tiba-tiba mendapat telepon dari pelayan istana yang bekerja di kerajaan bernama Ankadia. Ternyata raja di sana memiliki korsel dari buatan kakek buyut Roy dan mereka diminta untuk segera datang ke Ankadia agar memperbaikinya. Berdasarkan permintaan itu, Layla kemudian menelpon Nicole dan mengatakan kalau dia ingin menunda pendaftaran lowongan kerja sebagai direktur seni. Layla pun memberitahu kalau dia harus menemani sang ayah ke kerajaan Ankadia, dan ternyata Nicole mengetahui dari berita kalau pangeran di sana adalah seorang playboy. Singkat cerita, ketika tiba di Ankadia, Roy dan Layla dijemput oleh pelayan kerajaan yang bernama Heidi. Di tengah perjalanan, Heidi memberitahu mereka kalau sang raja ingin perbaikan korsel itu selesai pada malam Natal sebagai hadiah bagi cucunya yang bernama Maya. Karena hanya diberikan waktu selama 2 minggu, Heidi kemudian mengajak mereka berdua untuk melihat kondisi korsel tersebut. Roy dan Layla pun kagum melihat korsel buatan leluhur mereka, padahal korsel ini udah dibeli sekitar 100 tahun yang lalu oleh Raja Ankadia di masa itu. Kemudian saat Layla berkeliling, dia nggak sengaja menabrak Pangeran Wit yang mengaku sebagai seorang seniman. Dan karena Layla penasaran pada gosip yang beredar, dia mulai membahas tentang rumor Pangeran Ankadia yang sering diberitakan sebagai seorang playboy. Begitu Pangeran Wit pergi, Roy dan Layla akhirnya berani memastikan kepada Heidi kalau perbaikan korsel itu akan selesai tepat waktu. Heidi pun lalu mengantar Roy dan Layla ke pondok kerajaan dan meminta mereka agar segera bersiap untuk bertemu dengan sang raja. Setelah kembali ke istana, Heidi kemudian melapor kepada raja bernama Coven mengenai perbaikan korsel itu. Di sana, Coven juga membahas rencananya yang ingin pensiun, tapi cucunya yang bernama Maya nggak mau kalau kakeknya berhenti menjadi raja. Agar rencananya berjalan dengan mulus, Raja Coven ingin Pangeran Wit segera naik tahta untuk menggantikan dirinya.
Namun sebelum itu Pangeran Wit harus memiliki seorang istri agar bisa membantunya dalam mengurus kerajaan. I felt he was ready. He could be ready. The time has come for him to have a Setibanya Roy dan Layla di istana, Heidi langsung mengantar mereka berdua untuk menghadap Raja Coven. Pangeran Wit pun datang untuk mendampingi sang ayah yang membuat Layla bengong karena sebelumnya dia mengaku sebagai seorang seniman. This carousel means a lot to our family and our heart. Selain mereka berdua, Pangeran Wit juga memanggil seorang duk bernama Sterling dan putrinya yang bernama Lady Margaret. Rencananya Pangeran Wit akan membuat sekolah di bidang seni dan ingin meminta salah satu rumah yang dimiliki oleh Sterling. Serving our people, both Karena Sterling adalah orang militer yang agak kolot, dia merasa kurang setuju pada rencana tersebut. Namun Pangeran Wit meminta satu kesempatan untuk membuktikan kalau program ini akan berguna bagi rakyat kerajaan. yours is not the only proposal we will be considering. I have been working all year on plans. Setelah pembicaraan mereka selesai, Layla akhirnya dikenalkan dengan Lady Margaret yang punya hubungan dekat dengan Pangeran Wit. Pangeran Wit lalu mengundang mereka semua untuk minum teh sambil mengobrol santai mengenai rencananya mendirikan sekolah seni. What do you think of Whittaker's plans for the manor? Don't you agree? Menyadari Layla lagi kesal, Pangeran Wit langsung meminta maaf karena di awal pertemuan mereka dia udah berbohong soal identitas aslinya. Margaret lalu menanyakan apa pekerjaan Layla di Amerika, dan Layla pun memberitahu kalau dia bekerja sebagai guru seni sekaligus membantu usaha keluarga di bidang restorasi. Actually, Lila and her father are professional restaurants. No, I'm also an art teacher. Keesokan paginya, Roy dan Layla mulai memperbaiki korsel milik kerajaan dengan bantuan dari Pangeran Wit. Layla yang penasaran pun lalu membahas tentang kedekatan Wit dengan Lady Margaret, tapi si pangeran membantah kalau mereka berdua sedang berpacaran. Oh, I must have thought. Kemudian saat mereka beristirahat, Pangeran Wit mengajak Layla untuk berjalan-jalan sambil bertanya tentang pekerjaannya sebagai guru seni. Layla lalu bercerita kalau dia udah menjadi guru seni selama 7 tahun, di mana pada saat itu usaha ayahnya mengalami penurunan. When the restoration business was a little slow. Selain membahas pekerjaan, Layla bercerita kalau ibunya udah meninggal sejak 8 tahun yang lalu. Kini Layla juga merasa ragu untuk mendaftar lowongan kerja yang baru karena dia nggak mau meninggalkan sang ayah dalam menjalankan usaha keluarga sendirian. I don't know what either of us would have done without it when my mom passed. Suffice it to say, Lalu ketika mereka kembali, sekarang giliran Pangeran Wit yang bercerita bagaimana dia bisa tertarik dengan seni. Dulu di waktu dia dan Margaret masih kecil, nenek Margaret lah yang mengajarkan mereka melukis di rumah milik Sterling yang ingin dia pakai untuk sekolah. yes, painting has become my main focus, but Dari cerita tersebut, Layla akhirnya bisa mengetahui apa alasan Pangeran Wit ingin menjadikan rumah Sterling itu sebagai sekolah seni. Layla pun memberikan saran untuk membuat Sterling yakin pada program ini, dan Pangeran Wit ingin meminta Layla agar membantunya. Not if you present it in a way that people can relate to. we're both going to get exactly what we want, and you're going to... Setelah membicarakan tentang rencana mereka, Pangeran Wit lalu meminta izin kepada Roy untuk mengajak Layla mengadakan pameran seni. Ever let you down before? Never. Dan setelah mereka pergi, Heidi tiba-tiba datang ke tempat itu, sehingga Roy mengajaknya untuk beristirahat sambil mengobrol mengenai masa lalu mereka. Are you concerned that the carousel won't be finished in time? Sejak suaminya meninggal 5 tahun yang lalu, kini Heidi tinggal sendirian di Ankadia, sedangkan keempat anaknya udah hidup mandiri dan berada di luar negeri. Roy pun bercerita kalau dia juga udah hidup menduda selama 8 tahun, dan pembicaraan itu tampaknya membuat hubungan mereka berdua menjadi lebih akrab. 8 years. It's almost 5 for me. What is it? You kids ever try to set... Sementara itu di tempat lain, Pangeran Wit dan Layla lagi membahas beberapa rencananya mengenai pameran seni yang akan mereka adakan. Kebetulan Pangeran Wit adalah pengajar seni melukis setiap sebulan sekali, dan dia ingin menampilkan lukisan dari para muridnya. You know, on that topic, I
actually teach Madrigal. Untuk meramaikan acara tersebut, Laila juga memiliki ide agar mereka mengundang beberapa pemain musik. Dan karena malam ini ada acara dekorasi pohon Natal kerajaan, Pangeran Witt langsung mengajak Laila untuk segera kembali ke istana. My gosh, I completely forgot the Christmas tree decorating. Sesampainya mereka di istana, Laila akhirnya bertemu dengan keponakan Pangeran Witt yang bernama Maya. Ceritanya, Maya adalah anak dari kakak perempuan Pangeran Witt yang selalu menghabiskan liburan Natal di istana kakeknya. Follow me. I know all the shortcuts. Singkat cerita, setelah mereka selesai mendekorasi pohon Natal, Pangeran Witt lalu memberitahu ayahnya mengenai pameran seni yang akan dia adakan. Kebetulan Witt dan Laila juga membahas tentang pesta malam Natal di istana, yang dimana mereka ingin melibatkan Maya untuk bernyanyi solo. Gala, what do you think of that? Solo, did you hear that? Karena Maya sangat menyukai lagu Natal, tentu aja rencana mereka itu membuatnya menjadi bersemangat. Namun di balik kedekatan mereka berdua, ternyata Raja Coven merasa sedikit khawatir kalau putranya akan jatuh cinta kepada Laila. Strictly professional, I assume. Carry on. Di saat mereka memperbaiki korsel, Roy dan Lela akhirnya bercerita kepada Pangeran Witt mengenai keajaiban dari kuda harapan. Yang konon katanya, kuda ini bisa mewujudkan berbagai harapan dari seseorang jika dia telah berputar sebanyak 3 kali. Is that you wait until the third rotation to make your wish. Setelah Laila selesai membantu Roy, dia kemudian ikut bersama Pangeran Witt untuk mengajar di kelas seni yang hanya buka sebulan sekali. Sekarang kelas ini lagi terkendala tempat belajar dan guru, oleh karena itu Pangeran Witt ingin meminta rumah Sterling yang nggak pernah dia pakai. Focus on the light in the windows. You know, Sepulangnya dari kelas seni, mereka bertiga nggak sengaja berpapasan dengan Roy dan Heidi yang juga lagi jalan-jalan di sebuah pasar malam. Di tempat itu, Laila tiba-tiba melihat sebuah kalung cantik, tapi ketika Pangeran Witt ingin memberikannya sebagai hadiah, Laila menolak tawaran tersebut. Oh no, I shouldn't have said anything. please, I want This to. is Well, I could be wrong, but perhaps you're... Sesampainya mereka di istana, Raja Coven tiba-tiba ingin berbicara empat mata dengan Pangeran Witt. Ternyata Raja Coven tahu kalau putranya banyak menghabiskan waktu bersama Laila, dan hal itu bisa mengganggu hubungan Pangeran Witt dengan Margaret. They detract from more serious concerns you should be attending to as... Walaupun mereka berdua udah berteman dari kecil, Pangeran Witt mengaku kalau dia sama sekali nggak memiliki perasaan yang spesial pada Margaret. Namun Raja Coven tetap ngotot agar mereka berdua segera menikah, dan menyuruh Witt untuk mengumumkan pertunangan mereka pada acara pesta di malam Natal. Ask Margaret to the gala. Kemudian di malam berikutnya, Pangeran Witt mengundang Laila ke istana untuk membahas apa yang dia bicarakan dengan sang ayah. Di sana, Pangeran Witt mengaku kalau dia dipaksa untuk mengumumkan pertunangannya dengan Margaret, padahal dia sama sekali nggak mencintainya. That I should take Margaret to the Christmas Eve gala. Selama beberapa tahun belakangan, ternyata Pangeran Witt selalu menghindar dari pernikahan karena dia juga nggak mau cepet-cepet untuk naik tahta menjadi raja. Laila pun bisa mengerti kondisi yang lagi dihadapi oleh Pangeran Witt, tapi dia tetap merasa kecewa karena hubungan mereka hanya berakhir sebagai teman. I understand. I feel Well, I guess that calls for a toast. To... Beberapa hari kemudian, Pangeran Witt dan Lela akhirnya mengadakan pameran seni yang dihadiri oleh banyak orang. Di tempat itu, Raja Coven dan Sterling juga hadir untuk melihat kreativitas dari murid-murid Pangeran Witt, termasuk lukisan Maya yang memperlihatkan kebahagiaannya bersama Laila. I love it. Dalam acara tersebut, Pangeran Witt juga memberikan pidatonya mengenai sekolah seni yang ingin dia dirikan bagi rakyat kerajaan di Ankadia. Dari pidato itulah, Raja Coven akhirnya menyadari kalau putranya udah siap menjadi seorang pemimpin yang nggak perlu lagi didikte dalam setiap keputusannya. And what do you think of Whittaker's school project? Could have done with that. Singkat cerita, ketika acara itu udah selesai, Pangeran Witt kembali berbicara dengan Sterling yang masih belum yakin untuk memberikan rumah ini. Laila pun tiba-tiba memiliki ide untuk menyanyikan lagu Natal kesukaan Sterling yang mungkin aja bisa mengubah pandangannya mengenai seni. What if we had Maya sing his favorite Christmas song? I
think we made some inroads, but in the end, Karena mereka nggak tahu apa lagu Natal kesukaan Sterling, Pangeran Whit lalu berinisiatif untuk menanyakan hal itu kepada Margaret. Namun Margaret nggak mengingat judulnya dan hanya mengetahui kalau lagu itu sering dinyanyikan oleh keluarga Sterling dari ratusan tahun yang lalu. The tradition, but he couldn't remember the name of the song. good night. I have an idea. Dari info yang diberikan oleh Margaret, Pangeran Whit dan Layla lalu meminta bantuan kepada Maya untuk mencari kisah keluarga Sterling di buku sejarah. Dan ketika Layla menemukan judul lagu tersebut, mereka lalu meminta Maya untuk menyanyikannya pada pesta malam Natal yang akan diadakan di istana. Maya, do you think you could sing this for your solo? Well, why don't you sleep on it and we can try it tomorrow? Keesokan paginya, Pangeran Whit kembali mengundang Laura datang ke istana untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini. Dan sebagai imbalannya, Pangeran Whit ingin memberikan Layla hadiah berupa kalung yang beberapa hari lalu mereka lihat di pasar malam. I want you to wear. I love it. Setelah Layla pergi, Pangeran Whit langsung datang menemui sang ayah untuk membicarakan keinginannya. Pangeran Whit lalu dengan berani mengaku kalau dia menyukai Layla dan menolak keinginan sang ayah untuk membuat pengumuman tentang pertunangannya dengan Margaret. Fact is, I've developed certain feelings. Raja Coven yang sadar akan kesalahannya lalu meminta maaf kepada Pangeran Whit kalau selama ini dia selalu memaksanya untuk menikahi Margaret. Tapi sekarang Pangeran Whit bebas untuk memilih siapapun untuk menjadi pasangannya dan sang raja akan memberikan restu jika putranya ingin menikah dengan Layla. You have my blessing, son. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan pada Lady Margaret yang datang ke Korsel untuk menemui Pangeran Whit. Margaret pun nggak sengaja mengatakan kepada Layla kalau Pangeran Whit ingin mengajaknya untuk datang bersama ke pesta malam Natal di istana. And, Merry Christmas. Gara-gara ucapan Margaret barusan, Layla jadi merasa patah hati dan ingin kembali ke Amerika setelah melihat penampilan Maya yang akan bernyanyi solo. Di sana, Layla berusaha menutupi perasaannya dari sang ayah, tapi Roy menyadari kalau putrinya lagi galau akibat kedekatannya dengan Pangeran Whit. That's what I want. He's announcing his engagement to Margaret. Scene kemudian beralih ke istana di mana Margaret datang untuk membicarakan sesuatu yang penting pada Pangeran Whit. Dalam pembicaraan itu, Margaret mengaku kalau dia nggak mencintai sang pangeran, yang membuat mereka lega karena nggak ada yang perlu merasa terbebani lagi dengan urusan pertunangan. That I'm not in love with you either. We're hours away from announcing our engagement. And I have you and Lila to thank for that. Singkat cerita, saat pesta malam Natal diadakan, Pangeran Whit terlihat bingung mencari keberadaan Layla. Pada saat itu, ternyata Layla lagi berpamitan dengan Maya, sedangkan Roy juga berpamitan dengan Heidi. Sebagai acara pembukaan di pesta itu, Maya kemudian menyanyikan sebuah lagu Natal yang biasa dinyanyikan oleh keluarga Sterling. Sterling yang mendengarnya pun jadi teringat akan masa kecilnya, karena lagu itu nggak pernah terdengar lagi di keluarganya sejak ia beranjak dewasa. Setelah selesai bernyanyi bersama Maya, Sterling yang merasa sangat bahagia akhirnya mau memberikan rumahnya kepada Pangeran Whit untuk dijadikan sekolah seni. Namun di balik kegembiraannya, Pangeran Whit akhirnya mengetahui dari Maya kalau Layla akan berangkat ke Amerika malam ini juga. Stone. Pangeran Whit yang kembali dengan perasaan kecewa akhirnya mengetahui apa alasan kepergian Layla dari Margaret. Dia lalu berusaha menelpon Layla untuk menjelaskan hal yang sebenarnya, tapi Layla nggak mau menjawab panggilan itu. Either they'll change her mind. Menyadari kalau dirinya butuh keajaiban, Pangeran Whit kemudian datang ke Korsel untuk membuat permohonan kepada Kuda Harapan. Ternyata Kuda Harapan itu bisa mengabulkan permohonannya sesuai arahan dari sutradara yang menyuruh Layla untuk kembali ke istana. I'm not asking you to change your mind.
Pangeran Whit yang tahu kalau Layla udah salah paham, lalu menjelaskan kalau dia dan Margaret udah sepakat untuk membatalkan pertunangan. Pada kesempatan itu, mereka berdua akhirnya saling mengutarakan perasaan cinta, dan di akhir cerita, Pangeran Whit ingin mengajak Layla dan Roy untuk tinggal bersama di Ankadia. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.